Baik Stepaners seluruh Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan ini Stepan Channel di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta kedatangan seorang tamu yang luar biasa dari provinsi baru di Papua, yaitu Provinsi Baru Papua Selatan yang usianya baru genap 1-2 tahun ini ya. Masih terlalu baru ya. Dan saya perkenalkan tamu kita yang bisa kita banggakan pada hari ini adalah Bapak Paskalis Imadawa, Sarjana Pendidikan. Nah, beliau ya dari Papua Selatan. Beliau dari 7 suku di Papua Selatan yang kita sebut dengan suku Animha secara keseluruhan. Nah, beliaulah pemimpinnya. Nah, ya. Baik Pak Paskalis, sekali lagi Pak Wakil Gubernur Papua Selatan, selamat datang di kampus Stepan. Sekarang yang itu jadi Stepaner semuanya. Ini Papua Selatan ini provinsi baru 2022 kemarin dengan Undang-Undang Nomor 14 ya, tahun 2022 dibentuk Provinsi Papua Selatan ya, dan ini hampir bersamaan dengan provinsi seperti Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah. Saya kira itu pas bebarengan dan itu dibentuk karena pertimbangan strategis nasional. Nah, Papua ini kalau dibanding provinsi Papua yang lainnya, suasananya adalah adem ayem, ya, dan aman. Papua Selatan, Papua Selatan, gitu ya, terutama di Merauke lah, ya. Dan dia memiliki suta pintu perbatasannya dengan provinsi Papua Nugini. Sekarang kita itu gambarannya, jadi Pak Wakil Gubernur itu juga memiliki satu visi yang luar biasa bagaimana membangun Papua itu dengan hati ya. Jadi karena memang mereka nggak bisa dilakukan standar secara nasional, misalnya penerapan kurikulum dan seterusnya itu nggak bisa. Dia harus juga dilakukan secara spesifik karena kekhususan di Papua. Baik Pak Gubernur, terkait dengan pendidikan, barangkali apa yang kemudian sudah ada di dalam pemikiran Pak Gubernur, karena SDM itu menjadi kunci pembangunan di Papua, khususnya Papua Selatan. Mungkin ada yang dipikirkan terkait pengembangan SDM ya, khususnya melalui dunia pendidikan bagi ke depan lah, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan Papua yang lebih baik. Terima kasih. Ketua Stepan, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa Indonesia ini sudah dengungkan ada program Indonesia Emas di tahun 2045. 45 ya. Betul. Dan hal itu suka tidak suka, kita sebagai warga negara harus berkompetisi, harus berlomba untuk bagaimana anak-anak kita ini harus menjawab program ini ke depan. Bahwa di tahun 2045 itu Indonesia itu sudah emas. Artinya tidak ada lagi orang yang buta huruf, buta huruf, buta aksara, dan juga tidak ada orang lagi yang namanya itu masih gagap teknologi atau gaptek. Semuanya itu harus sudah serba on pada tahun itu 2045, karena itu 100 tahun Indonesia pesta emas, dan Indonesia juga harus, anak-anaknya juga harus emas. Begitu. Makanya kita dalam misi kita tetap masukkan pendidikan itu sebagai program unggulan kita. Program unggulan. Ya, program unggulan. Karena hanya manusia itu yang baik baru bisa membangun dirinya, bisa membangun negerinya, bisa membangun tanah air. Kalau manusianya tidak dibentuk dengan baik, maka dia tidak bisa membangun dirinya dan juga tidak bisa membangun orang lain. Komit untuk pendidikan itu di Papua. Di sana dia tidak butuhkan guru yang pintar. Nah, dia tidak butuhkan guru yang tegas, keras. Nah, tapi di sana dia membutuhkan guru yang benar-benar humanis.
Humanis. Itu manajemen hati tadi ya. Manajemen hati, dan itu yang perlu dibutuhkan, itu saja pendekatan hati ke hati. Dari hati kan. Ya, dari hati ke hati. Begitu. Dan supaya mendapatkan bagaimana mereka bisa disentuh pendekatan dari hati ke hati, maka pendidikan itu tidak bisa kita pendidikan sistem loncat. Sistem loncat, lompat-lompat gitu. Dalam arti anak datang sekolah dari rumah, dia sebentar dari rumah dia ketemu di tengah jalan dengan orang siapa nggak tahu, dan siapa yang antar dia ke sekolah nggak tahu, nggak jelas. Sebentar tiba di sekolah, dari sekolah dia pulang juga jam 2 pulang atau jam 4 pulang, belum tentu jam 4 dia tiba di rumah. Paling dia ada singgah di mana kita tidak tahu, karena itu yang pendidikan lompat-lompat itu. Mampir deh. Ya, mampir kemana gitu, teman ajak gitu. Makanya kita untuk mengantisipasi itu tidak ada sistem lompat-lompat tadi. Kita maunya pendidikan itu di Papua itu berarti pendidikan berpola asrama. Boarding school. Pendidikan berpola asrama itu yang harus digalakan di sana. Begitu. Dan juga kurikulum. Ya, kurikulum ketika dipindahkan kurikulum, umpamanya kurikulum K13, mau dia geser ke kurikulum Merdeka Belajar. Ya, sebelum dia geser ke, mungkin Jakarta bisa geser ke Merdeka Belajar. Tapi kalau boleh, kurikulum K13 tetap harus dipakai, tetap harus dilaksanakan dulu di Papua. Nggak bisa dipaksakan untuk semua harus serentak berpindah. Sebab kalau dilihat dari sarana prasarana, bagaimana sarana penunjang, khususnya untuk di sekolah, di sini di Jakarta dengan di Papua itu sangat jauh berbeda. Jauh sekali. Fasilitasnya itu sangat minim kalau di Papua sana. Jadi kita harapkan supaya bagaimana kurikulum itu juga harus membuat kurikulum yang punya rasa toleransi. Jangan sampai kurikulum yang intoleran gitu. Kurikulum itu dibuat tapi harus disesuaikan juga dengan kondisi daerah di sana, kondisi wilayah, kondisi manusia di sana, begitu. Jadi kadang-kadang kurikulum ini juga tidak toleran, begitu. Jadi kita harap supaya ke depan pemerintah Indonesia juga harus pikirkan itu. Bagaimana mungkin kurikulum di sana berlaku surut, di sini boleh jalan, tapi di sana perlu ada masa adaptasinya, begitu. Itu yang perlu kita sarankan ke depan. Dan hari ini saya melihat banyak sekali anak-anak di Papua Selatan itu buta huruf, putus sekolah, dan tingkat kriminalitas itu meningkat karena di sana itu Aibon, minuman apa lem-lem Aibon yang biasa dihirup itu sudah dikonsumsi oleh anak-anak usia-usia dini. Dikonsumsi begitu, dan juga minuman keras itu beredar bebas. Dari luar atau dari dalam? Di dalam itu, dari luar sih nggak terlalu, tapi di dalam itu yang merusak karena dorang racik sendiri. Minuman yang diracik sendiri. Jadi memang itu merusak sekali di sana. Baik. Makanya saya sendiri sebagai wakil gubernur, saya melihat fenomena sekarang generasi dari bawah untuk menjemput Indonesia Emas di tahun 2045. Saya sendiri sekarang lagi cemas. Jujur saya lagi cemas karena ini kondisi real yang sekarang saya lihat di sana. Begitu. Saya sendiri lagi cemas. Mudah-mudahan di tahun 2045 kecemasan saya ini bisa menjadi kenyataan bahwa tidak lagi masuk pada Papua cemas atau tidak Indonesia cemas, tapi sama-sama kecemasan saya ini bisa membawa Papua Selatan untuk masuk ke Indonesia Emas di tahun 2045. Baik, Stipaner, Pak Wagub ini ya sesuai dengan gelarnya sarjana pendidikan, beliau punya visi yang sangat jelas mengenai pendidikan anak Papua. Jadi memang luar biasa. Tidak bisa penanganan pendidikan di Papua itu standar nasional diperlakukan seperti perubahan kolom tidak serta-merta Jakarta berubah di sana berubah. Perlakuan khusus memang harus dilakukan ya. Kemudian dengan memperhatikan kondisi lokal, penyesuaian tetap terhadap kondisi kemajuan dan budaya setempat itu memang harus ada diberikan ruang untuk kekhususan Papua ini termasuk dalam dunia pendidikan. Yang poin kedua
Beliau itu memang sangat mendukung anak Papua nggak bisa ya secara efektif sekolah seperti standar biasa. Yang paling tepat adalah boarding school, jadi sekolah dengan asrama. Itu saya kira pemikirannya. Disitulah kita bisa berdialog, berdiskusi, mengasuh, ya, kemudian persentuhan hati. Seperti itulah kemudian yang dipandang sangat tepat. Stipaners, saya Sony Sumarsono, host Stipan Channel, kampus utama Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Jakarta. Sekali lagi, sampai ketemu pada podcast berikutnya. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur, luar biasa.